indah rencanamu, tapi ku mengerti sekarang. Kau tolong padaku, kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Firman ini Tuhan boleh menjadi berkat bagi sidang jemaat yang hadir saat ini. Kiranya Kau jamah hati kami, baru setiap hati kami melalui firman. Bentuklah hidup karakter kami seturut dengan kehendak-Mu, seturut dengan firman Bapa. Mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Tuhan, kiranya Kau kuduskan ruangan ini ya Bapa. Kuduskan dan kuasa-Mu yang kudus ya Bapa. Kami mengizinkan Engkau Tuhan, hadirat-Mu di tempat ini. Kuduskanlah ruangan ini, kuduskanlah ruang hati pikiran kami. Biarlah hati kami tetap teguh untuk mendengar firman-Mu. Bahwa firman-Mu adalah berita bagi kakiku, terang bagi hidupku. Kami percaya Tuhan, semua firman-Mu sanggup mengubah hidup kami menjadi hidup yang benar di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu dengan bersyukur. Haleluya, amin. Siapkan hatimu Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Renungan pada hari ini saya beri judul Ikut Yesus, atau dalam bahasa Jawa Derek Gusti. Sesuai judul renungan pada pagi hari ini, sudahkah kita ikut Yesus? Sampun, jawabnya sampun. Tapi kalau pertanyaannya berapa persenkah, kita belum bisa menjawab. Kalau sepenuhnya mosok. Nah, kalau 50% mungkin, tapi kadang-kadang bisa turun. Nah, atau mungkin bisa melebihi. Terus kalau kita bertanya, sudahkah kita merasakan bagaimana Derek Gusti? Yang jelas banyak kenikmatan yang sudah kita nikmati, baik suka maupun duka. Banyak sukanya maupun dukanya. Banyak sukanya. Kalau kita merasakan, ya jelas semua merasakan. Jika kita punya keputusan ikut Tuhan, kita tidak boleh setengah hati. Sudah banyak kenikmatan yang sudah kita nikmati, walaupun masih ada kesedihan, ada mungkin ada kurang berkenannya kita karena doa kita belum bisa terjawab oleh Tuhan. Selama ini kita merasakan keputusan kita adalah ikut Yesus. Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan, di dalam bacaan yang sudah kita baca bersama tadi, ada 3 bagian yang bisa kita ulas. Yang pertama, pada ayat 28 sampai 30 itu menggambarkan seorang arsitek dan menara. Sebelum membangun menara, seorang arsitek itu harus memiliki atau menghitung perhitungan atau proposal bagaimana membutuhkan berapa biaya yang dibutuhkan mulai dari fondasi hingga atap. Jika tidak ada perhitungan itu, akan mulai merasa ragu, yang jelas akan diejek.
Itu untuk ayat yang 28 sampai 30. Penerapan yang kita lakukan adalah Tuhan Yesus itu memanggil kita untuk menghitung biaya menjadi muridnya. Kita harus siap mengeluarkan seluruh biaya apa saja. Apakah hanya uang saja? Tidak, yaitu waktu, tenaga, harta, dan segalanya untuk mengikuti Tuhan Yesus secara total, bukan setengah-setengah. Ini kalau nilainya diberi Tuhan itu 100. Ada undangan rapat, banyak yang izin, saya sendiri juga izin karena banyak alasan, pokoknya ada yang karena repot, karena belum pulang kerja dan sebagainya. Bijinya sudah berkurang. Nah, seakan-akan kita merasakan wah, ya, yang jelas kita tidak bisa sempurna mengikuti Yesus. Untuk bagian yang kedua, dari ayat 31 sampai 32, seorang jenderal dalam perang. Seorang raja yang ingin berperang harus mempertimbangkan terlebih dahulu apakah dia memiliki 10.000 tentara yang cukup untuk menghadapi musuh yang 2 kali lipat, yaitu 20.000 tentara. Jika tidak, ia akan mengirimkan utusan untuk berunding untuk perdamaian. Jelas tidak seimbang. Yesus itu mengajukan sebuah prinsip dalam berperang. Maksudnya bukan berperang dalam arti perang seperti perang sekarang. Yang dimaksud adalah perang rohani. Kita tidak bisa menjadi pengikutnya secara parsial atau hanya setengah, tidak lengkap. Ya. Kita harus menghadapi musuh-musuh kita itu seperti dunia, dosa, perbuatan dosa, kemudian banyaknya iblis yang mengelilingi kita. Iblis itu tidak harus iblis yang tidak kelihatan. Banyak sekali penggoda-penggoda yang menjadikan iman kita runtuh. Dengan seluruh kekuatan kita, artinya memberikan seluruh hidup kita untuk Dia. Kita tidak boleh hanya berduyun-duyun mengikutnya tanpa komitmen yang total. Jadi harus melakukan itu tidak boleh setengah-setengah. Untuk yang ayat yang ke-33, yaitu kekayaan yang ditinggalkan. Kesetiaan kepada Yesus harus mengalahkan semua hal lain dalam hidup kita. Kita itu hidup siap melepaskan semua hal yang menghalangi kita untuk bersatu dengan Tuhan. Kira-kira apa yang menghalangi kita untuk bersatu dengan Tuhan? Yang paling menonjol apa? Keduniawian kita. Kalau kita sudah merasakan kurang nyaman, mesti carpe diem. Kita perlu bertanya pada diri sendiri, apa yang paling saya cintai setelah Tuhan? Apakah saya siap melepaskannya demi mengikut Tuhan? Mungkin itu tentang keinginan pribadi, pekerjaan yang tidak sesuai dengan panggilan. Jadi mungkin lulusan arsitek tapi dia tidak menjadi arsitek. Itu bahkan kenyamanan di dalam keluarga untuk melayani, menghalangi kita untuk melayani. Dari penjelasan dari Lukas 14 ayat 25 sampai 33, kita mengikut Yesus itu pasti ada syaratnya. Yang pertama, menyangkal diri, yaitu menanggalkan keinginan pribadi, kesenangan pribadi yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Ini bukan berarti tidak boleh memiliki impian,
atau keinginan. Kita harus belajar untuk menempatkan Tuhan sebagai prioritas yang utama di dalam kehidupan kita. Kita harus bersedia melepaskan segala sesuatu yang dapat menghalangi keinginan kita untuk mendekat pada Tuhan. Kalau bangun tidur yang paling utama, kira-kira apa yang dilakukan bangun tidur? Berdoa, betul berdoa. Tapi kalau sudah usia tua, seperti saya mengalami sendiri, kalau mau bangun tidur langsung bangun, rasanya pusing. Kita berdiam dulu, kita tunduk kepala, silakan berdoa. Jadi mungkin itu lebih menenangkan diri kita. Yang kedua, syarat yang kedua, memikul salib. Artinya bukan berarti kita itu menggendong salib atau mikul salib seperti Tuhan Yesus waktu dia digiring di Bukit Golgota. Bukan seperti itu. Memikul salib di sini adalah sebuah kiasan untuk mengalami kesusahan, penghinaan, dan penderitaan. Jadi yang dimaksud Yesus di sini adalah bahwa seseorang yang mengikut Dia bukan saja harus rela dihina, rela menderita, bahkan rela mati demi Kristus. Artinya ketika kita menjadi pengikut Kristus, banyak sekali tantangan, banyak masalah silih berganti di dalam kehidupan kita. Mungkin di antara kita sudah pernah merasakan bagaimana Tuhan memberikan cobaan. Mungkin merasakan dihina orang yang mungkin malah dekat dengan kita, mungkin tetangga, atau mungkin dikucilkan di dalam pekerjaan, di dalam masyarakat, atau orang-orang yang mungkin belum mengaku atau belum mengenal Tuhan Yesus. Ada firman Tuhan yang bisa menguatkan kita. Jangan takut. Semua dipakai Tuhan untuk mendewasakan iman kita. Sekalipun kita menderita, Tuhan pasti memberikan kedamaian dalam hati dan dalam hidup kita, maka hidup kita tidak akan disia-siakan. Salib menjadi identitas bagi hidup kita yang hendak mengikut Tuhan Yesus. Salib itu menandakan keselamatan, penyucian, penebusan, dan terutama tanda kasih Yesus kepada umat melalui manusia. Melalui salib, Yesus memberikan dirinya seutuhnya menjadi bukti cintanya yang paling dalam untuk manusia yang berdosa ini. Salib pun menjadi tanda perutusan Yesus. Ini ada cerita Tuhan Yesus memiliki sahabat. Suatu ketika dia mengeluh, salib yang dipikulnya terlalu berat. Yes. Tuhan itu merasakan, ya sudah, Yesus itu membawa muridnya itu masuk ke dalam ruangan yang semuanya bisa milih salib. Silakan, pilihlah salib yang kamu inginkan. Kemudian orang itu, sahabat tadi, meletakkan salib yang dia pikul itu di tepi. Setelah itu dia merasakan mencari-cari, ada yang ringan, terus dicoba, wah terlalu ringan. Yang kedua, ada yang panjang, wah terlalu panjang. Kemudian berjalan sampai ke ujung pun dia belum menemukan. Akhirnya dia menemukan salib yang pas dipikulnya. Secara logika, kalau kita milih-milih, ya jelas kalau milih-milih kita tidak akan bisa mendapatkan yang pas bagi kita. Tetapi sahabat ini merasakan ada yang cocok di depan pintu sebelahnya. Kemudian dipikul. Ini memang
saya cocok dengan ini. Ternyata setelah diamati, ternyata yang diletakkan tadi yang pertama itu, yang dipikul, yang dipilih, berarti artinya Tuhan itu sudah menempatkan sesuatu itu sudah pas kepada orangnya. Ibarat baju, orang yang pakai baju itu sudah dipaskan, tidak akan kebesaran atau mungkin kekecilan. Itulah isyaratnya kalau kita itu jangan sampai kita mengeluh. Kalau kita mengeluh ya itu tadi gak percaya dengan diri kita sendiri. Mau aku sampai ke ujung pun dia tidak akan bisa menemukan. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga yaitu mengikut Yesus. Artinya memiliki hubungan yang erat kepada Tuhan, mendengarkan suaranya, mentaati segala perintahnya, seperti di dalam Injil Yohanes 10 ayat ke-27 mengatakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Ayat ini mengilustrasikan hubungan erat antara Yesus dengan Sang Gembala. Jadi Sang Gembala dan yang digembalakan. Kalau yang punya gembala, yang punya domba itu bersuara, dia akan mendengarkan. Itu hubungan yang erat seperti itu. Jadi kita seperti domba-domba Tuhan. Jadi kalau Tuhan bersuara, kita harus bisa mendengarkan, bisa mengenal ini suara Tuhan. Di dalam mengikut Yesus, kita dituntut untuk taat dan setia sampai akhir. Mengikut Yesus bukan hanya sekedar datang ke gereja, kemudian mengikut kebaktian pemuda, mengikut kebaktian keluarga, atau persekutuan yang lain. Kita sudah mengaku sebagai orang Kristen dan sudah mengikut Tuhan Yesus, tidak hanya sebutan saja. Kita benar-benar siap untuk hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Yesus senantiasa memberikan kiasan-kiasan di dalam Alkitab. Ini adalah perjalanan yang harus dijalani seumur hidup kita, bukan hanya sesaat. Kalau bisa, saudara-saudara terkasih bisa mau mengikut Tuhan sampai akhir nanti. Saudara-saudara terkasih, mengikut Tuhan Yesus itu bukan perjalanan yang mudah, tetapi itu adalah panggilan yang penuh makna. Menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Yesus adalah tanda sejati dari seorang murid atas seseorang pengikut Kristus. Untuk itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita merenungkan bagaimana menjadi orang yang taat kepada Tuhan. Yakinlah bahwa hidup kita tidak akan sia-sia. Seorang yang menghayati hidup sebagai umat Allah tentu mengakui bahwa Tuhan Allah selalu peduli dan melakukan apa yang baik kepada umatnya. Tuhan Allah selalu hadir dalam kehidupan umatnya, tidak akan membiarkan umatnya begitu saja mengalami berbagai persoalan. Bagaimana caranya kita bisa membuat Tuhan bisa mengerti, bagaimana Tuhan bisa mengampuni dosa kita, bagaimana Tuhan bisa memberikan solusi bagi kita. Kita harus selalu dekat kepada Tuhan. Meskipun umatnya harus mendapatkan hukuman karena melanggar perintahnya, namun tidak selamanya Tuhan itu membiarkan umatnya untuk hidup dalam penghukuman. Pada saat Ia membebaskan umatnya dari penghukuman, itulah menikmati anugerah Tuhan. Meskipun demikian, Tuhan itu tidak berkenan umatnya bertindak semaunya sendiri. Bagaimana keberadaannya sebagai umat harus menghormati Allah dengan melakukan perintahnya. Tuhan Allah berkuasa atas hidup
umatnya. Firman Allah mengendalikan hidup umatnya. Umat Allah yang selalu meluangkan waktu untuk membaca, merenungkan firman Allah, untuk menjadikan kita bisa dikuasai oleh firman Allah. Firman Allah yang tertanam di dalam hati dan pikiran akan mengendalikan diri kita. Kita bisa berkata, bersikap, dan bertindak sebagaimana yang dikehendaki Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, selain itu firman Allah itu memberikan petunjuk tentang sikap hidup para pengikut Yesus. Ada berbagai alasan bagi banyak orang yang memutuskan untuk mengikut Yesus. Alasannya banyak sekali. Yang diantaranya Tuhan Yesus, saya hanya ikut, pokoknya saya duduk manis mendengarkan dan pulang. Atau mungkin hanya karena saya tertarik kepada Tuhan, ternyata Tuhan itu banyak sekali melakukan mukjizat. Dia mengikut Tuhan, alasannya itu. Atau mungkin ada yang alasannya saya mengikut Tuhan, kelihatannya orang Kristen itu baik, orang Kristen itu orangnya sabar. Ada yang seperti itu. Tetapi kalau kita sebagai umat yang sudah merasakan ikut atau derek Gusti, mari Bapak Ibu, Alkitab atau kitab suci itu bisa menjadikan kita mengenal dan mengakui kemahakuasaan Allah. Selain itu juga mengajarkan tentang bagaimana seharusnya kita menjalani hidup sebagai umat Allah yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita ingat, Tuhan Yesus telah mengajarkan kepada kita tentang bagaimana seharusnya kita bersikap dan bertindak sebagai seorang yang beriman kepada Tuhan. Kalau kita memutuskan mengikut Yesus, kita harus masuk dalam kriteria 3 tadi. Menyangkal diri, memikul salib, dan yang terakhir mengikut Yesus. Demikian untuk renungan pada pagi hari ini. Semoga kita bisa menjadikan dan bisa memenuhi syarat sebagai murid Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ikuti kau di sengsara, karena janjimu teguh. Atas kuasa kegelapan ku menang bersamamu. Aku ingin ikuti kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita ucapkan pengakuan iman dasar. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari yang antara yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Silakan kembali. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti yang
ke rumahmu masing-masing dengan sukacita. Bekerjalah dengan setia dan sungguh-sungguh. Ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan langit selalu berwarna biru, bunga-bunga mekar tanpa layu, kesukaan tanpa air mata. Tetapi Tuhan menjanjikan kekuatan dan kemampuan hari demi hari. Percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai dan memberkati kita semua. Amin. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya sampai